Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC yang bertemakan upgradable. Ya meskipun harganya agak mahal ya, di harga di 10 jutaan menggunakan Core i3 Gen 12. Tapi intinya dari segi spek yang ada di sini itu upgradable untuk kedepannya. Kalau misalkan mengganti prosesornya yang ada di sini, dan juga sementara menggunakan part-part yang ada di sini udah lebih dari cukup. Karena sesuai temanya itu upgradable dari segi spek ini semua. Dan juga nanti saya jelaskan lah apa aja yang upgradable dari segi part yang ada di sini semua. Dan di sini saya tuh merakit PC di harga 10.600.000 menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 6600. Ya pastinya banyak kalian yang protes lah di diskusi di komen di bawah. Di harga 10 juta menggunakan Core i3 Gen 12 bisa aja menggunakan SSD 5600 maupun Core i5 Gen 12. Tapi tergantung part yang kalian pakai. Seperti contoh yang ada di sini, yaitu part yang tersebut yaitu recommend dan juga upgradable, bedanya seperti itu. Dan berbeda seperti part yang biasa. Kalau yang pakai yang biasa bisa lah di harga 8 atau di 7 jutaan, tapi kalau yang ini beda partnya. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F yang dimana untuk sementara aja karena temanya itu upgradable. 4 core 8 thread udah lebih dan cukup dari segi gaming maupun editing serta live streaming masih bisa lah untuk yang game-game ringan. Di harga 1.380.000 untuk yang ini prosesornya ya masih worth it lah untuk Core i3 Gen 12 dan dia itu juga kencang sih dari segi performa gamingnya. Tapi ingat ya, ini tuh untuk sementara aja karena ini tipenya upgradable untuk depannya. Yang dimana target upgrade-nya yang pertama kali di prosesor. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini MSI MAG B660M Mortar DDR4 seperti contoh yang ada di sini produknya di harga 2,6 kalau enggak 2,7 lah. Untuk harga di sini emang agak over ya. Karena untuk yang ini dia itu support dengan generasi ke-14, 12, 13, 14 jadi bisa lah. Dan juga ini buat upgradable ke depannya sangat aman sekali sih. Makanya harganya agak mahal. Kalau misalnya menggunakan mobu yang biasa atau yang H610 ya murah lah di harga 1,2an. Tapi kalau yang ini di 2,7 ya wajar sih. Karena ini upgradable dan juga bagus barangnya dari MSI serinya Mortar. Dan penampakannya di bagian dalam sini berwarna hitam tipenya MATX. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari XPG Spectrix D35G yang berwarna putih dan juga RGB lah. Seperti contoh penampakan yang ada di sini 16 GB di kecepatan 3200 dan dia itu di harga 700.000 untuk ini. Terbilang murah ya. Yang apalagi serinya RGB di harga 700.000, 16 GB udah lebih dari cukup. Kalau misalnya pengen upgrade silahkan tambah aja RAM masih bisa lah. Masih ada slotnya 2 di bagian dalam sini untuk RAM. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GPU XFX RX 6600 yang dimana tersebut di harga terjangkau, murah dan paling worth it lah di harga 3.050.000 untuk ini. Kalau yang serinya Nvidia bisa sih mendapatkan RTX 3050 yang 6GB. Tapi dari segi performa lebih bagusan yang ini RX 6600 untuk gaming live streaming udah lebih kencang daripada serinya Nvidia yang seri baru di RTX 3050. Itu yang serinya 6GB ya, bukan yang 8GB, agak beda sih dari segi performanya. Dan paling worth it emang ini sih harganya. Di sini penampakannya dual fan membutuhkan 8 pin power dan juga hemat daya sih menggunakan RX 6600. Dan selanjutnya saya menggunakan ini SSD dari EX2 yang 512GB, cuma di harga 500 ribuan lah untuk yang ini, yang dimana untuk menyimpan beberapa file game Windows udah lebih dari cukup. Kalau misal pengen upgrade silahkan tambah aja NVMe maupun SSD dan juga hard disk masih bisa lah di slot casing yang ada di sini. Dan apalagi lebih teruntuk ke NVMe sangat bisa banget, ada 2 slot kosong. Jadi tergantung selera kalian pilih SSD yang SATA atau NVMe. Tapi kalau aku pribadi bisa mendapatkan NVMe sih di harga 500 ribuan, tapi di brand yang biasa. Kalau misalnya tambah 100 bisa lah mendapatkan XPG maupun mereknya TIM ya, kurang lebih seperti itu untuk SSD. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari Segotep Frozen 240 ARGB karena part yang ada di sini kebanyakan dari Segotep, jadi saya kasih judul dan juga thumbnail ada Segotepnya semua lah karena emang beberapa part menggunakan Segotep. Dan segi CPU cooler, fan dan juga power supply-nya. Yang pertama kita dari segi Frozen 240 ARGB seperti contoh yang ada di sini di bagian depan penampakannya dia itu di harga 700.000 dan juga fan-nya tersebut saya ganti ya, yang dimana supaya lebih RGB dan juga menarik lah dari segi fan bawaan Frozen 240 RGB. Dan juga fan-nya tersebut seperti yang ada di sini, dia tuh gak ada RGB di bagian sampingnya, jadi saya ganti aja
menggunakan Segotep juga, Segotep yang ada di sini. Ini adalah Segotep HB12, ada dua fan yang ada di sini. Satuannya di harga 120.000 dari segi fan-nya, dan saya itu membeli dua mereknya Segotep, saya ganti di bagian depan sini. Dari segi warna RGB-nya itu sangat cakep sekali, ada RGB di bagian samping, RGB mirror lah. Dari mana tersebut dia itu memiliki spek yang sama seperti fan bawaan dari segi Frozen 240 RGB, cuma berbeda dari segi RGB-nya aja. Ini terlihat lebih cakep, cuma menambah di 240.000 untuk dual fan yang ada di sini dari mereknya Segotep HB12. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari mereknya Segotep juga, Segotep PN650W, yang dimana untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga RX 6600 udah lebih dari cukup. Lihat aja nanti di akhir video dari segi dayanya apakah tinggi atau tidak. Untuk yang serinya ini Segotepnya tersebut di harga 700.000. Yang bagus daripada yang ini adalah dia itu support 8 pin GPU 2 kali atau 6+2 lah. 2 kalinya tersebut dia itu berbeda kabel ya, atau berbeda cabang seperti contoh yang ada di sini. Kalau di total ada 6+2, totalnya ada 4. Tapi kalau kita tafsirkan, dia itu memiliki 2, yang dimana 2 cabang yang berbeda lah. Jadi terbilang ini bagus dan juga jarang banget sih mempunyai daya 650W memiliki 6+2 pin berbeda cabang. Seperti contoh yang ada di sini terbilang terjangkau banget. Sama seperti mereknya XPG Pilon 650, dia itu juga bercabang seperti yang ada di sini. Tapi kalau yang Segotep dia itu lebih murah dan juga sudah terdaftar di 80 plus bronze. Meskipun dari segi websitenya dia itu nggak ada serinya, tapi dia itu sama seperti seri yang ada di sini. Jadi beda kode lah, meskipun sama-sama produknya. Seperti itu penjelasan dari segi distributornya. Jadi intinya dia itu sudah terdaftar dari segi 80 plus bronze di websitenya untuk yang Segotep PN650. Dan selanjutnya saya menggunakan casing Paradox Gaming Raki berwarna putih tipenya MATX dan juga cakep lah dari segi tampilannya. Di bagian depan ada kacanya dan juga ada mesh di bagian samping-samping, dan cakep sih, harga murah cuma di 400.000-an yang tanpa fan seperti contoh yang ada di sini, karena ada yang tipenya bonus fan dan juga tanpa fan. Kalau yang ini tanpa fan udah cukup lah, karena fan-nya tersebut itu RGB biasa ya, bukan ARGB, jadi ya kurang menarik lah. Dan lalu saya akan menggunakan fan yang ada di sini, fan dari Segotep HQ12 Pro. Dia itu udah sepaket ya, dia itu triple fan dengan kabel yang berbeda dan juga unik lah, berbeda seperti pada umumnya. Untuk yang ini kabelnya dia itu menyambung menggunakan kabel yang kecil seperti contoh gambaran yang ada di sini ya, tidak menggunakan kabel yang panjang, tinggal disatu-satukan aja, dan di paling ujung ada 3 pin RGB dan juga fan PWM. Jadi simpel sekali sih, dan juga dari segi penampakannya dia itu sangat cakep banget. Di bagian tengah ada RGB-nya dan juga di bagian sudut-sudutnya juga ada RGB seperti contoh yang ada di sini. Cuma di harga 330.000 dari segi fanset yang ada di sini ya. Di bagian atas 2, di bagian belakang 1, dengan tampilan yang sangat cakep sekali, dan itu bisa sinkron dari segi remote maupun dari segi software di mobonya. Seperti contoh yang ada di sini saya setting ke auto RGB, terlihat sangat cakep sekali dan juga sinkron lah dari segi semua fan RGB yang ada di sini. Dan juga tambahan saya itu menambahkan remote ya, bukan remote sih, controller dan juga remote dari Segotep juga. Segotep juga mengeluarkan suatu remote dan juga controller seperti contoh di bagian belakang sini. Dia itu bentuknya kecil, cuma untuk 3 pin RGB aja, yang dimana fungsinya untuk menyeting semua RGB yang ada di sini. Seperti contoh ini ya, atau tombol-tombolnya saya kasih warna merah, saya kasih warna green, dan lalu saya kasih warna putih. Dan di auto rainbow seperti contoh yang ada di sini, ada banyak tipe warna dan juga mode. Seperti ini juga ada banyak modenya, tergantung selera kalian, tinggal dipencet aja semua tombol di sini. Cuma di harga 100.000-an aja untuk ini kontrolernya dan juga remote. Jadi ya bagus sih, supaya kabelnya itu gampang ditata rapi di bagian belakang dan tidak full di bagian muka sini sih. Ya kurang lebih seperti itu dari segi penjelasan dari saya dengan part-part yang ada di sini semua. Dia itu baru-baru dan juga upgradable dengan tampilan bagus, dan juga part-part yang tersebut dia itu bagus-bagus ya, bukan yang biasa. Apakah ini worth it atau tidak? Silahkan komen aja di bawah menurut kalian bagus atau tidak untuk tipe upgradable atau sementara lah untuk saat ini mendapat Core i3 Gen 12 di harga 10 jutaan. Kurang lebih seperti itu, nggak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yo.
Lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 122 fps. Terbilang ini lancar lah, yang dimana di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman untuk yang ini, di settingan high maupun di settingan very high. Lanjut ke RDR 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman dan juga bagus lah, mendapatkan di atas 60 fps di gamenya RDR 2. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla. Settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 83 fps. Ini pun juga paling aman lah di settingannya. Di settingan very high mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Dan apalagi ini di settingan rata kanan sih, lancar jaya di gamenya ini. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 76 fps. Ini pun juga sama seperti sebelumnya ya. Settingan paling aman masih mendapatkan di atas 60 fps. Kalau semisal di settingan ultra, ya paling di 40-an lah. Terbilang ini kurang. Kalau semisal mencari di 100 fps, silahkan ke setting medium maupun ke low di gamenya Need for Speed Heat. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider. Settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 103 fps. Ini pun lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege. Settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 250 fps. Ini pun lancar jaya. Bisa dibilang gamenya ringan lah, meskipun lebih ringan Valorant, tapi kalau yang ini agak berat sedikit kalau dibandingkan Valorant. Dan kalau ini di settingan ultra mendapatkan di atas 200-an. Terbilang ini lancar jaya. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 132 fps. Ini pun juga aman lah, masih mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan. Kalau yang ini gamenya terbilang ringan, jadi ya wajar sih mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke dayanya. Untuk ini minimal yang mendapatkan di 63 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, terbilang ini agak boros. Kalau bisa sih di 50-an lah untuk minimalnya. Tapi kalau yang ini di atasnya, ya wajar sih boros, karena kebanyakan RGB di casingnya ini. Kalau semisal tanpa RGB, bisa lah di 50 kecil maupun di bawahnya. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 224 watt. Untuk yang ini terbilang masih hemat lah, belum sampai di 250 watt. Dari segi pengujian saya tes di gaming dan yang mentok paling tinggi di 224 watt, ya masih aman lah untuk yang ini. Dengan performa kencang menggunakan RX 6600, tapi dari segi dayanya tidak terlalu tinggi. Serta menggunakan Segotep 650 watt udah lebih dari cukup, dan juga upgradable lah untuk kedepannya menggunakan power supply ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 10 juta, 10.800 ribuan, apakah ini worth it atau tidak? Bisa dibilang 50-50 lah, tergantung kebutuhan kalian. Kalau semisal budget kalian di bawah 11 juta, memakai ini dulu sementara nggak masalah sih, yang dimana tinggal ganti prosesornya aja ke depan. Menggunakan prosesor Gen 12, 13, maupun 14, ini udah sangat sanggup sekali dari segi bobonya. Menggunakan MSI B660M yang mortar, bukan yang biasa ya. Jadi bisa dipakai dalam jangka panjang, sampai di 5 tahunan. Dan juga tampilannya sangat menarik sekali, berwarna putih, hitam, dan juga RGB. Jadi mana tersebut dia itu menggunakan part-part yang rekomend. Meskipun SSD-nya menggunakan SATA, tapi ya tergantung selera kalian. Bisa pilih SATA atau NVMe, tapi lebih baik menggunakan NVMe dari segi SSD-nya. Serta performanya ini terbilang kencang. Untuk gaming, editing, live streaming udah lebih dari cukup menggunakan Core i3 Gen 12 sebagai batas minimal. Kurang lebihnya seperti itu. Semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 6600. Bertemakan upgradable ke depannya. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD, gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.